Halo, perkenalkan nama saya Minerva Elagita Pramara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Spanta. Penelitian saya berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. Lalu di sini untuk overview-nya ada 4, yaitu pertama pendahuluan, lalu lanjuti dengan literature review, lalu ada conceptual framework, dan yang terakhir ada research methodology. Jadi di sini untuk pertama untuk latar belakang, sumber penerimaan negara dibagi menjadi sumber internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan negara, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan yang terakhir adalah hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Namun, kesadaran masyarakat akan perpajakan di Indonesia masih cukup rendah. Berikut ada data terkait tax to GDP rasio negara-negara di Asia berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2020. Di sini menunjukkan rasio pajak, yaitu rasio antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto atau PDB. Dapat dilihat bahwa Indonesia berada di posisi 3 terendah, yaitu sebesar 10,1%, dibandingkan dengan pajak-pajak di negara lainnya di Asia. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia disebabkan oleh maraknya penghindaran dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan baik nasional maupun multinasional untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Sejalan dengan pemahaman tersebut, penghindaran pajak dilakukan dengan beberapa cara, baik secara legal maupun dengan cara yang masih dipertanyakan lagi legalitasnya. Praktik penghindaran pajak oleh korporasi telah meningkat pesat sebagai konsekuensi langsung dari undang-undang perpajakan di Indonesia yang relatif longgar dan langkah-langkah penegakan yang tidak memadai terkait dengan tata kelola perusahaan. Jadi sesuai data pada slide sebelumnya, dapat terlihat bahwa tax to GDP Indonesia itu termasuk rendah. Rendahnya tax to GDP rasio itu disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri itu rendah karena terjadinya banyak praktik tax avoidance di Indonesia. Lalu berikutnya di sini praktik penghindaran pajak di Indonesia paling banyak dilakukan oleh perusahaan pada sektor properti dan real estate, dan paling jarang dilakukan oleh perusahaan pada sektor bahan baku dan perindustrian. Data tersebut berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al. Pada tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang paling sering melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat lihat sini untuk data statistik ETR tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk nilai minimumnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 itu semuanya dimiliki oleh sektor properti dan real estate. Rendahnya nilai minimum ini menunjukkan bahwa praktik tax avoidance pada sektor tersebut tinggi. Lalu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan
untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, lalu ada leverage, kepemilikan institusional, komite audit, intensitas modal, kualitas audit, dan masih banyak lagi. Peneliti terdahulu mendapatkan kesimpulan yang bervariasi. Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017, Anggraini dan Destriana pada tahun 2022, dan Yohanes dan Shirley pada tahun 2022. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah yang pertama itu profitabilitas, lalu yang kedua ukuran perusahaan, serta pertumbuhan penjualan. Berdasarkan penelitian tersebut, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya apabila profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika profitabilitas dan pertumbuhan penjualan mengalami penurunan, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang berarti jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut juga akan mengalami peningkatan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Destriana mendapatkan kesimpulan yang berbeda, yaitu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak hanyalah pertumbuhan penjualan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dan Shirley juga mendapatkan kesimpulan yang berbeda, yaitu hanya faktor profitabilitas saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Lalu, penelitian ini, lalu di sini untuk faktor yang profitabilitas berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, Marsahal et al. Mendapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu berdasarkan penelitian Puspita dan Febrianti dan Yohanes dan Shirley mendapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif. Lalu untuk penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian Puspita dan Febrianti dan penelitian yang dilakukan oleh Vika, menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Destriana serta Octavina et al. Menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. Menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Destriana dan Puspita dan Febrianti menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. Dan Oktaviani dan Munandar menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Lalu yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Lalu di sini ada beberapa pembatasan masalah. Yang pertama itu
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan terbatas pada data pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Jadi periodenya ada sebanyak 6 tahun. Lalu penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Variabel-variabel independen tersebut akan diuji dengan variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Lalu yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Berdasarkan rumusan masalah tadi, ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk manfaat penelitiannya di sini ada 3. Yang pertama itu untuk bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menganalisa pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya perusahaan pada sektor properti dan real estate. Lalu bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Lalu bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk grand teorinya di sini saya menggunakan teori keagenan. Teori ini merupakan teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang. Anthony dan Govindarajan dalam Barli menyatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Penghindaran pajak perusahaan adalah jenis pelanggaran terhadap undang-undang pajak perusahaan yang relevan. Terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham terkait masalah pembayaran pajak. Konflik agensi ini disebabkan oleh prioritas yang bertentangan antara manajer dan pemegang saham yang sama-sama mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Manajemen melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan. Hal ini menyebabkan manajer bertindak oportunis dalam upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang berdampak buruk bagi para pemegang saham. Bagi para pemegang saham, praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ini dapat menyesatkan para investor karena perusahaan memberikan data keuangan yang dipalsukan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajemen memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan dan melakukan praktik penghindaran pajak. Lalu untuk literature review di sini saya akan mulai dari variabel dependennya, yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri merupakan praktik di mana suatu perusahaan mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan
ketidakjelasan dalam peraturan perpajak-pajakan yang masih abu-abu untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Meskipun praktik ini dianggap legal karena sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun praktik pengindahan pajak ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara dan keseimbangan fiskal negara Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas sendiri ini merupakan kemampuan manajemen untuk mendapatkan keuntungan secara keseluruhan melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin besar profitabilitas menunjukkan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dan pemanfaatan aset perusahaan secara optimal. Kinerja manajemen salah satunya dilihat dan dinilai dari besarnya tingkat profitabilitas perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu. Profitabilitas perusahaan merupakan tolak ukur suatu perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dan going concern perusahaan yang stabil dan menjanjikan, sehingga profitabilitas menjadi indikator bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, tingkat laba yang tinggi juga menyebabkan beban pajak penghasilan yang besar. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017, Yohanes dan Shirley pada tahun 2022, Permatasari et al. Pada tahun 2022, dan Octavina et al. Pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Praputasari dan Safrida pada tahun 2019 dan Marsahal et al. Di tahun 2020 menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk profitabilitas ini dapat dihitung dengan menggunakan return on asset yang rumusnya itu laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu untuk faktor berikutnya adalah faktor ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan ini merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Pada umumnya, perusahaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, lalu yang kedua perusahaan sedang, dan yang terakhir adalah perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Fatih pada tahun 2005 menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Selain itu, perusahaan besar cenderung mendapatkan laba yang besar. Laba yang besar ini membuat perusahaan memiliki beban pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan besar akan mencari celah untuk mengurangi beban pajak tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin besar ukuran perusahaannya, maka semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan ini dapat dihitung dengan logaritma natural dari total aset. Lalu untuk
faktor yang terakhir adalah faktor pertumbuhan penjualan. Jadi menurut Budiman dan Sutiono pada tahun 2012 dalam Wahyuni et al. Pada tahun 2017, pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya, jika pertumbuhan menurun, maka perusahaan akan mengalami hambatan untuk meningkatkan kapasitas operasinya. Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan akan meningkat. Meningkatnya laba perusahaan menandakan pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan semakin besar, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Untuk faktor pertumbuhan penjualan ini diukur dengan rumus penjualan pada tahun sekarang dikurang penjualan pada tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan pada tahun sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin pada tahun 2020 dengan judul pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu di yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2017 dengan judul The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability, and Sales Growth on Tax Avoidance. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa strategi bisnis, leverage, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk profitabilitas tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Lalu yang ketiga di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. Pada tahun 2019 dengan judul The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt to Policy, lalu ada Profitability from Size to Tax Avoidance. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas, tunneling insentif, dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk kebijakan utang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan untuk variabel CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. Pada tahun 2021 dengan judul pengaruh financial distress, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Swingley dan Akarta pada tahun 2019 dengan judul pengaruh karakter eksekutif, komite audit,
ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan untuk komite audit dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari dan Safrida pada tahun 2019 dengan judul The Effect of Profitability, Leverage from Size, Political Connection, and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk leverage, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu ada beberapa peneliti terdahulu lainnya. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Johannes dan Shirley pada tahun 2022 dengan judul pengaruh profitability, leverage, audit quality, dan faktor lainnya terhadap tax avoidance. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini tersebut adalah 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fahada dan Atmaja pada tahun 2017 yang menggunakan strategi bisnis, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen, dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2017. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi bisnis, pertumbuhan penjualan, dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada penelitian dengan judul pengaruh size, age, profitability, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh Permata et al. Pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, usia perusahaan, lalu ada profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Nah, namun penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa semua variabel independennya, yaitu size, age, profitability, leverage, dan sales growth ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. Pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan untuk kepemilikan manajerial dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Munandar pada tahun 2017 yang menganalisis pengaruh solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan untuk profitabilitas dinyatakan dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Lalu ini berikut adalah kerangka penelitiannya. Jadi untuk X1-nya ada profitabilitas, X2-nya ukuran perusahaan, dan X3-nya adalah pertumbuhan penjualan. Dan Y-nya atau variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Di sini ketiga variabel independennya berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak. Begitu pula dengan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin besar ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan, maka praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan juga akan semakin tinggi. Lalu di sini untuk pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak terkait hipotesis yang pertama, berdasarkan teori keagenan, ada konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas antara manajemen dengan pemegang saham yang sama-sama mengutamakan kepentingan diri sendiri. Manajemen melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan dan juga pertumbuhan penjualan. Hal ini menyebabkan manajer bertindak oportunis dalam upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang berdampak buruk bagi para pemegang saham, karena bagi para pemegang saham praktik penghindaran pajak ini dapat menyesatkan investor karena praktik penghindaran pajak tersebut menyebabkan perusahaan memberikan data keuangan yang sudah dipalsukan kepada para pemegang saham. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajemen memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan, sehingga apabila manajemen ingin meningkatkan profitabilitas, maka praktik tax avoidance atau penghindaran pajak pada suatu perusahaan juga akan meningkat. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin pada tahun 2020 dan Wahyuni et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan, semakin tinggi
profitabilitas pada suatu perusahaan, maka praktik penghindaran pajaknya juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila profitabilitas menurun, maka praktik penghindaran pajak juga akan menurun. Jadi dapat disimpulkan H1-nya, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu yang kedua itu terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti pada tahun 2017 dan penelitian yang dilakukan oleh Sumili dan Soekarta pada tahun 2015 yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam 3 ukuran perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan menurunnya praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan, karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka besar pula sumber daya yang dimiliki, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik ini belum tentu baik bagi perusahaan, karena dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, maka tax avoidance juga akan semakin tinggi. Maka dapat disimpulkan keduanya, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Terjadinya peningkatan pendapatan dari penjualan akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu akan semakin besar penghasilan kena pajak perusahaan yang menyebabkan tarif pajak atau beban pajak perusahaan semakin meningkat. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar. Maka dari itu, perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Praktik penghindaran pajak dilakukan agar perusahaan tetap mendapatkan penghasilan atau laba yang besar. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. Pada tahun 2021 dan Wahyuni et al. Pada tahun 2013 yang mendapatkan kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Itu digunakan pada penelitian ini sebagai hipotesis 3, yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu berikutnya terkait metodologi penelitian. Yang pertama, untuk objek penelitiannya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada penelitian ini, laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan digunakan sebagai sumber data. Dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan memilih sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
Purposive sampling dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara keseluruhan dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk penelitian. Dengan menggunakan metode purposive sampling ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mewakili populasi yang diteliti. Lalu untuk desain penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sampel atau populasi tertentu. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis tersebut. Metode penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menguji variabel-variabel tertentu dan membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif sangat berguna dalam mengevaluasi hubungan antara variabel dan untuk memperoleh bukti empiris yang kuat tentang suatu fenomena. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini dapat memberikan bukti yang kuat dan objektif tentang hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Untuk jenis datanya pada penelitian ini adalah data panel yang merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan dan juga laporan tahunan perusahaan. Lalu sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan pada periode 2017 hingga tahun 2022. Untuk teknik pengumpulan datanya itu dengan teknik penelitian pustaka yang merupakan teknik dengan menetapkan teori-teori sebagai dasar penelitian yang diperoleh dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang merekam atau mengambil data sekunder yang relevan terkait penelitian ini. Lalu dalam pengambilan sampel purposif terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan. Ada 3 kriteria, yaitu yang pertama perusahaan sektor perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2022 yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan. Lalu yang kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan perusahaan yang memiliki laba positif sebelum maupun setelah pajak pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk operasional variabelnya, untuk variabel dependennya, yaitu penghindaran pajak, pengukurannya dalam penelitian ini pengukurannya menggunakan cash effective tax rate atau cash ETR yang dapat dihitung dengan rumus pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Lalu untuk yang kedua yaitu profitabilitas. Pada penelitian ini rasio return on asset atau ROA digunakan sebagai indikator untuk profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiawati pada tahun 2019 menyatakan bahwa ROA sebagai pengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Jadi semakin tinggi ROA pada suatu perusahaan, maka laba yang dihasilkan juga semakin baik. Untuk rumus return on asset sendiri adalah
laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu untuk variabel independen selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suwito dan Herawati pada tahun 2005 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi 3 kelompok, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Menurut berbagai cara, seperti yang pertama adalah total aktiva, lalu yang kedua adalah uh, nilai pasar saham, yang ketiga adalah rata-rata tingkat penjualan, dan yang keempat adalah jumlah penjualan. Ukuran perusahaan sendiri diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Lalu untuk variabel independen yang terakhir adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara mengurangkan penjualan akhir periode dengan penjualan awal periode, lalu dibagi dengan penjualan awal periode. Perhitungan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brad pada tahun 2009. Lalu untuk model penelitiannya di sini ada CETR sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali profitabilitas ditambah beta 2 dikali size atau ukuran perusahaan ditambah beta 3 dikali sales growth atau pertumbuhan penjualan ditambah error. Lalu untuk metode analisis datanya, yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik dari individu-individu atau unit-unit analisis pada data yang menjadi perhatian. Data yang digunakan bisa berupa data yang bersifat data yang dapat diukur. Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui distribusi dari data baik dari variabel dependen maupun variabel independen. Uji analisis statistik deskriptif biasanya dilakukan sebelum peneliti menganalisis data untuk regresi data panel. Lalu yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik terdiri dari 4. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah data dalam penelitian mengikuti distribusi normal
distribusi normal atau distribusi Gaussian merupakan distribusi simetris yang paling sering digunakan dalam analisis statistik karena memiliki sifat-sifat tertentu yang penting. Dalam penelitian, uji normalitas penting dilakukan karena banyak metode statistik dan analisis yang membutuhkan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, dapat mempengaruhi validitas dan interpretasi hasil analisis statistik yang digunakan. Lalu yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji keberadaan, keterkaitan, atau ketergantungan yang kuat antara variabel independen dalam suatu model regresi. Istilah multikolinearitas mengacu pada adanya korelasi yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Lalu yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Alangkah baiknya jika sebuah model regresi memiliki sifat homoskedastisitas, yaitu residual antara pengamatan bersifat konstan. Lalu yang uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini didefinisikan sebagai korelasi antara residual yang diamati pada waktu T dan waktu sebelumnya atau T-1. Apabila terdapat autokorelasi dalam model regresi, berarti ada hubungan sistematis antara error residual pada waktu yang berbeda. Ini melanggar asumsi klasik dalam model regresi, yaitu asumsi bahwa error residual adalah tidak berkorelasi atau memiliki rata-rata nol. Lalu yang terakhir adalah teknik pengujian hipotesis. Ada dua, yaitu uji F dan uji T. Untuk uji F, atau yang juga dikenal sebagai uji statistik F, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji keberartian secara keseluruhan dari model regresi. Uji ini membandingkan varian yang dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi dengan varian yang tidak dijelaskan. Dalam suatu penelitian, uji F dapat digunakan untuk menguji keberartian model regresi dalam menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks ini, uji F menguji hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan linear atau variabel independen dan variabel dependen, atau bahwa koefisien regresi semua variabel independen adalah nol secara simultan. Lalu untuk yang uji T atau uji statistik T adalah metode yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi individual dalam model regresi. Uji ini membandingkan estimasi koefisien regresi dengan variabilitas atau ketidakpastian yang terkait dengan estimasi tersebut. Dalam suatu penelitian, uji T sering digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi dari variabel independen tertentu secara signifikan berbeda dari nol.
Hipotesis nol yang diuji adalah bahwa koefisien regresi adalah 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel independen tersebut dengan variabel dependen. Sekian presentasi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.